Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bertemu di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari ke-15 kalau nggak salah ya. 15 atau 14. Dan setengah perjalanan dari bulan puasa, dan puasa itu memang Ramadan itu bulan kebakaran. Terkenal memang bulan yang paling panas di setiap tahun. Dan saat Ramadan ini di Madinah dan Mekah itu buah kurma itu pada muncul. Jadi kurma itu sejatinya kita beli di bulan-bulan selain Ramadan itu stok lama. Jadi kurma itu bisa tahan setahun. Jadi kurma itu memang diambilnya dipanennya pas bulan Ramadan. Jadi semua pohon kurma itu rata-rata begitu. Karena memang butuh panas sangat tinggi untuk dia itu berbunga. Dan di bulan suci ini kita berdoa bersama semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita. Dua hal itu aja yang sebenarnya kita inginkan ya, diterima amal dan diampuni dosa. Karena kadang-kadang kita beramal itu belum tentu diterima. Ada banyak kita merasa amal kita banyak, tapi berapa persen yang diterima kita nggak tahu. Dan langkah baiknya kita melakukan pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa ma mutaqabbal. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Ibu sekalian apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Jadi hari ini edisi akhir bulan, di bulan April, edisi juga hari ini ada edisi bulan puasa ya. Ya, kita saling mengingatkan di materi-materi awal ini, mengingatkan bahwa di dunia ini tidak bisa seperti apa yang kita inginkan. Ya, intinya kalau bahasa sederhana, kita bersyukur pada SWT, itu kita masih dikasih kayak nikmat sehat iman, dan kita ada di HNI. Kemarin saya kan di Cilacap ya, dua hari itu di Pokerto, Banyumas, dan Cilacap. Jadi 3 acara. Sabtu siang itu di BC Banyumas 2, malamnya di Pondok Pesantren Balokuro, terus paginya di rumah adik saya. Nah, terus istirahat, sorenya saya pulang. Tadi malam nyampe di rumah jam 1. Jadi tadi pagi itu musik ngantuk, setengah sadar itu. Nah, jam setengah 2 tidur, jam 3 lebih itu bangunin sahur, terus subuh. Nah, saya minta jam 6 selesai kajiannya, terus saya istirahat kalau saya nggak kuat, jam 9 baru bangun. Tadi 5 saya karena belain ini ada HS. Karena pengennya sih adik itu belain dari pagi besok habis sahur. Kalau habis sahur pas sampai rumah jam 12-an. Kau mungkin bisa kesini. Karena jadwal. Jadi HS itu adalah kewajiban mentor ke mitra. HS itu komitmen. Jadi kalau sudah dijadwalkan ya kita harus komitmen hadir. Kemarin saya ke Putri hari Selasa kemarin. Putri sama Bukana. Batum ini nggak hadir karena suami sakit. Sakitnya ya memang luar biasa ya. Nah, alhamdulillah ada bapaknya itu, Pak siapa namanya? Gimana? Datang, duduk, dengerin. Nah, saya waktu itu pas matang izin untuk kalau saya WA Japri itu dari saya ya mohon maaf kalau malam-malam kadang kan. Nah, Putri bilang gini sepertinya, mohon maaf Pak, saya belum bisa melakukan yang terbaik di HNI. Saya bilang, ya nggak apa-apa Bu. Namanya HS itu, namanya ngetim itu tidak harus apa yang sesuai yang saya harus datang 100 orang dan sebagainya. Tidak. Yang penting dilakukan.
Karena saya sama Mbak Juli dulu itu seringnya malah berdua doang sama Mbak Juli. Saya datang ke rumahnya, Mbak Juli doang, suami di luar. Ya saya tuh ya, mumpung nggak ada orang nih Mbak, tanya apa gitu. Ya saya terus ya jalan aja, karena memang intinya itu kalau di HNI itu bukan pada banyaknya, tapi kita kerjakan dan terduplikasi. Sehingga ketika nanti Mbak Erna, Bu Murni, Bu Hikmah ngadain HS di jalur-jalurnya, yang pasti jalur-jalur yang masih kecil-kecil itu, yang masih baru-baru mulai itu kan masih belum bisa ngumpulin orang dalam jumlah banyak. Kalau kemarin di Dalal Puro itu ada 60 orang karena pesantren. Dan mitra saya itu ustadz paling apa ya senior di situ. Ya tinggal ngumpulin aja kelas kelas apa namanya kelas SMA kelas 2 sama kelas 3. Ada 60 orang. Ya ceritanya saya gaya-gaya anak milenial lah. Dan itu maka semangat. Saya ya merubah paradigma. Jadi artinya kalau yang terpenting adalah Mbak Erna, Bu Murni dan Bu Hikmah. Kita juga harus melakukan HS di mitranya per jalur untuk menguatkan itu. Bahkan hari ini Bu Oni sering canvassing. Canvassing itu tidak HS ya, tapi bertiga itu berempat sama saya misalnya gitu bahwa produk dia door to door, rekrut online, rekrut langsung door to door, nawarin produk. Nah itu sangat sangat baik sekali, sangat bagus sekali kalau kita lakukan. Jadi apa ya? Intinya itu adalah kalau HS itu Bu. Kalau Mbak Era nanti bikin HS yang datang 3 orang, ya mau ngerasain, oh aku yang biasa HS mau tok gitu loh. Nah, ketika itu dilakukan, nanti mitranya Mbak Erna juga ada HS ketika nggak ada banyak orang, ya mereka tetap jalan. Karena kalau pengen besar, salah satu strateginya adalah HS itu bisa di 3 level generasi. Jadi misalnya Bu Hikmah ngadain sendiri, Mbak Erna ngadain sendiri, lalu nanti di bawahnya Mbak Erna itu saya Bu Tanti gitu kan. Tanti ya bener ya? Gunur gitu kan. Itu dia ngadain sendiri. Nah, kadang memang kalau ngadain HS itu nggak pede. Pertama, nggak pedenya apa? Nggak bisa ngomongnya. Satu. Yang kedua, nggak apa namanya, yang datang nggak banyak. Ada orang mau hadir orang itu nggak mudah. Ya paling penting sebenarnya jadinya adalah antara ikhtiar kita dengan hasil itu kadang-kadang nggak seimbang, nggak apa ya? Hasil itu tidak harus selalu tergantung sama ikhtiar. Karena kadang-kadang ikhtiar kita itu 1 atau ikhtiar kita itu 10, hasilnya 1 juga bisa. Tapi kadang kita ikhtiar 1, hasilnya 10 juga bisa. Tergantung. Yang terpenting adalah ada hal-hal yang memang itu jadi penghalang rezeki kita atau penghambat. Ibarat kalau kita itu punya keran, Bu Hikmah punya apa namanya air ya, sumur ya. Ini sumur atau ini? Oh, jadi ada sumur itu kan. Ketika itu nggak ngalir itu karena ada kotoran yang mengendap di dalam peralon atau saya got kita. Jadi kan kita biasanya kan kalau mandi itu langsung lari ke got kan. Nah itu ada aliran air yang dia itu menghambat atau kayak yang adik saya kemarin. Jadi krannya itu dari depan rumah sampai belakang itu, jadi kran itu ditutup atau kran itu semua ditutup, tapi dia masih jalan. Ternyata ada bocor di satu pralon yang sudah ditambal. Jadi dia bongkar semua itu apa namanya yang plester sepanjang pralon itu sampai ketemu bocornya. Ternyata bocornya gede. Baru ketahuan sekian tahun kemudian. Tagih akhirnya kan membawa terus. Nah, bisa jadi rezeki kita itu harusnya besar, tapi karena bocor kanan kiri, jadi nggak sampai kita dengan baik. Nah, ini juga saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri ya. Saya pernah merasakan memang ngerjain HN itu nggak sukses buat. Salah satunya adalah memang ada minimal 4 hal lah yang itu sangat-sangat menghambat, yang paling utama, yang paling gede selain yang lain ya, 4 hal. Ini berkaitan dengan pribadi. Yang pertama adalah kita itu bagaimana menjaga sholat. Itu yang satu. Saya rasa dulu awal-awal bangun bisnis ini sholatnya itu ya dikerjakan, tapi kadang-kadang nunggu awal duhur ya jam 2 gitu kan. Tidur sih, ngapain sih, antar aja lah gitu.
Yang paling berat itu kalau pas lagi ke mall sama istri. Males, males, apa? Males ini, males nyari musola gitu. Nah, terus nanti kadang, kadang kita ke mall itu jam 5 misalnya gitu ya. Maghrib keluar, pas ada mak keluar, nggak langsung minggir nyari masjid, malah alasannya nanti aja di rumah gitu. Ternyata pas jalan macet, itu saya jadi gitu. Makanya memang yang pertama jaga sholat, perbaiki sholat kita. Tidak ada satupun orang yang miskin, yang susah, kalau sholatnya itu bagus, sholatnya baik. Gitu. Wasta'inu bisobri was sholat. Orang yang apa namanya minta tolong itu ya dengan sabar dan sholat. Tapi kenapa hari ini ketika kita berjuang, kita ada masalah, kok nggak selesai, padahal kita rajin sholat. Nah, dicek dulu, apakah sholat kita itu sudah yang paling paling purna lah. Saya juga merasa bu kadang kalau sholat itu kadang baan gitu loh, kayak berat gitu loh. Kalau pas safar gini seneng, tahu kenapa? Dijambak. Kalau sekarang kan saya dikunci, dibelenggu. Kalau sekarang itu ya sejatinya kita sendiri artinya ini kalau kita mau tahu sejatinya asik di kita tanpa godaan ya saat puasa ini. Makanya ada Ustadz nanya kan kenapa setannya udah dibelenggu tapi kita masih maksiat? Ya itu dirinya itu. Memang dari basic dirinya gitu. Jadi orangnya. Makanya memang jaga sholat itu. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang saya sholat juga kalau sholatnya itu jadi imam lama. Oh saya biasa sholat kalau jadi imam lama. Tapi kalau sholat sendirian pengen cepat selesai. Karena kalau jadi imam itu kan kalau jadi imam itu senang kalau baca sesuatunya panjang gitu kan. Biar dianggap apa dianggap pinter, hafalan banyak gitu loh. Kadangnya gitu. Nah, seringnya kalau saya jamaah pagi tarawih ya, itu yang ada seperti ritual biasa aja. Dan saya ketika tarawih itu malah mikir sing lelio. Kadang-kadang malah bayangke sing enggak pindah-pindah gitu loh. Itu ya apa ya? Itu yang kemudian hari ini memang wajar kalau Allah itu belum ngasih saya kesuksesan yang paling. Ya jangan dibandingkan begini. Wah kan itu yang orang nggak sholat itu sukses. Itu beda. Itu namanya istidrot. Istidrot itu dilulu. Tahu dilulu ibu? Kalau bahasa boleh apa? Dilulu. Jadi anak itu dikon mandek main HP ra gelem, wis jar ke tak karepmu gitu. Ora disapa, ora di jar-jar gitu loh gitu. Karena seperti itu dilulu namanya. Jadi itu kenapa saya juga kan kalau lagi jalan bu, lagi nyopir gitu nyopir, saya nyetel YouTube. Ada Ustadz Hidayat, Ustadz Latif gitu. Kalau Ustadz Latif itu kan orangnya lucu, tapi kena. Kalau Ustadz Hidayat itu orangnya orang-orang yang berpendidikan cakep. Nah, Ustadz Abu Somad juga dia orang-orang NU dan cocok gitu. Nah, jadi pertama jaga sholat, waktu sholat itu. Kalau bisa memang on time, disiplin ya. Bahasa gini, kita kan pengen rezeki. Jadi kalau misalnya kita pengen rezeki atau kita banyak dosa itu kan kita banyak istighfar. Kita pengen rezeki kita banyak doa. Terus kita juga banyak amal lah gitu. Nah, saat sholat itulah itu istighfar ada, doa ada, amal juga ada. Semua lengkap. Makanya apa namanya kalau kita itu paham itu, maka para sahabat-sahabat zaman dulu itu kalau ada apa-apa dia sholat. Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya itu, ya Rasul saya punya masalah gitu kan, ya tolong bantu doakan. Gitu. Apa kata Rasul? Ya tolong bantu saya sujud gitu. Karena disitulah kita bisa mengadu, curhat, apapun masalah kita. Ini saya cerita sedikit ya, sedikit. Ini cerita ya biar paham. Jadi kan hari ini saya itu masih ada hutang yang harus saya lunasi, jangan cukup besar, sehingga bonus itu rata-rata itu habisnya hampir 80% buat bayar hutang. Jadi saya menahan untuk tidak beli baju baru, kecuali kalau operasional ya, misalnya mobil
servis kendaraan itu wajib itu karena itu buat bisnis. Nah, saat kemarin itu ada tagihan yang cukup besar. Itu pas duit itu entek. Duit entek masih gini. Uang yang jatah buat istri itu saya kalau udah ngasih ke istri itu nggak saya otak-atik lagi. Nggak pernah minta satu. Kalaupun saya ada saya bayar sendiri. Nggak mungkin saya ngambil punya istri itu. Ya wes, cari sendiri. Itu sampai 3 atau ya hampir seminggu lebih lah. Itu nggak belum ketemu solusi. Kalau saya memutuskan untuk ke Cilacap itu, pas jalan sampai di Temanggung ada solusi. Padahal transferan masuk, runing gitu. Nah, buka, lumayan. Bisa buat bayar semuanya gitu loh. Langsung transfer itu. Nah, istri saya langsung ngomong, ya, saya kalau bayar apapun itu saya screenshot, saya kasih istri, WA. Kiranya, memang bodoh kan malah bayar utang itu. Saya bilang, utang kan komitmen ya. Saya berdoa ya Allah semoga utang saya itu selesai April bulan ini, gitu loh. Nah dari awal April sampai tanggal 20-an itu masih galau, nggak ada duitnya gitu, belum ada duitnya, belum ada gambaran skondi duitnya. Lalu aku kasih mudah aja ada uangnya masuk. Berarti kan itu kan jatahnya memang buat ya. Nah kalau saya pindahkan buat Lebaran besok, bisa jadi nggak selesai gitu. Jadi jauh. Saya bayarin langsung, lega langsung. Masuk ringan lah gitu. Ibaratnya mikir terus ringan. Saya ini tagihan paling besar tinggal 2 bulan nih. Dari mulai besok bonus bulan Mei sama bonus bulan Juni selesai. Nah kalau udah itu udah ringan lah. Nanti kalau setahun lagi, setahun setengah itu semua utang lunas. Semua utang lunas tuh, wah, alhamdulillah. Bonus saya itu saya nikmati 100%. Bayangin. Makanya kenapa saya semangat ya? Semangat luar biasa ya kayak gitu. Itu utang yang ngejar gitu loh. Aduh, utang. Ya. Saya kalau ada beberapa mitra itu yang utang itu nggak sedikit. Hitung-hitung hampir ratusan juta itu. Jadi yang 5 juta, yang 3 juta, yang ada 50 juta juga ada. Tapi ketika mitra itu sering ketemu dengan saya, ya saya nggak nagih. Kecuali mereka itu menghilang, nah gitu, baru saya kejar itu. Kalau masih semangat, masih ikut, masih sering HS gitu ya, saya juga pernah utang ya, punya utang itu ya. Jadi intinya gini misalnya ya, kalau kita merasa hidup itu susah, kita punya banyak masalah, kita juga kok kayaknya nggak ada perkembangan di bisnis. Coba cek yang pertama lah, apa pertama? Sholatnya, sholat. Masih belum tepat. Iya. Jadi pertama jangan dianggap sebagai kewajiban, dianggap sebagai kebutuhan. Jadi Gusti Allah itu gini, saya kan dulu waktu kecil waktu semas muda ini pasti mikir lah, ngapa tidak sholat gitu loh. Apa Gusti Allah itu butuh sholat kita kan gitu. Ternyata memang Gusti Allah itu memberikan waktu yang khusus ketika kita itu ibadah gini Bu. Kita janjian sama misalnya bupati atau Bayarnak janjian sama orang yang memang pengaruh dan dia punya harta besar. Misalnya kita mau kerjasama misalnya gitu ya, ngajuin proposal untuk kerjasama. Nah karena itu orang penting, dia punya protap. Protap itu protokol protokol ya protokolnya lah. Nah ketika kita ke sana itu kita harus ngasih proposal dulu. Proposal nanti dilihat dulu seminggu kemudian. Nanti udah dilihat sebulan baru dikasih kabar. Sebulan itu belum tentu di ACC. Nah ini ya maaf membuat segalanya. Saya kalau kita kalau subuhan Bu, kalau subuhan kan keluar subuh itu kan bintangnya banyak ya sekarang ya. Karena kan nggak hujan. Ya sekali-kali keluar kan banyak kan punya balkon di atas tuh. Lihat sebentar aja. Pertanyaan gini, bintang itu sejatinya apa? Bintang. Jadi ada gini, ada orang yang ada tiga tipe Bu, tiga tipe. Orang lihat bintang itu dia lihat kecil. Kenapa? Ya memang kelihatan kecil. Yang kedua, dia lihat bintang itu, dia tahu bahwa itu bintang itu besar. Dia lihatnya besar. Bintang itu besar kecil, besar. Kenapa? Untuk jarak yang jauh itu masih kelihatan tuh besar banget, gede banget. Kita aja kalau naik mobil nih, orang yang jauh gitu kan lurus ya, udah nggak kelihatan.
Nah ini masih kelihatan dalam jumlah yang ratusan tahun cahaya. Tapi ada orang yang paham bahwa itu bintang itu besar, dia ngomong ke orang itu kecil. Kenapa? Percuma juga kalau dia ngomong besar, karena kapasitas dia itu nggak paham. Bintang itu setiap galaksi. Jadi setiap bintang itu galaksi. Kita sama rumah Bu Hikmah ini kan gedean rumah Bu Hikmah. Rumah Bu Hikmah sama Senogosari aja, seandong. Kalau lihat di map itu nggak kelihatan. Apalagi sebumi. Bumi sama matahari, di matahari. Matahari sama tata surya gimana sama tata surya kita ya? Nggak ada. Satu tata surya itu cuma satu debu di galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti itu satu bintang di langit, kebayang? Dan semua itu digenggam. Nah, awal itu menyiapkan jadwal khusus. Ibaratnya kalau saya kesini itu kan jadwal khusus sebenarnya untuk yang mau curhat, mau ngomong tentang jaringan dan sebagainya offline gitu, nggak ada buffering, nggak ada suara putus-putus, hilang pak suaranya pak, nggak ada gitu, gambarnya hilang, suara hilang, ini kan enggak. Nah itu sudah setiap sholat. Makanya ya kalau sahabat zaman dulu itu ketika ada ada waktu sholat itu sangat-sangat dikejar banget. Dan mereka itu hidup itu adalah menanti jadwal sholat. Gitu. Dari sholat itu mereka bisa, makanya saking nikmatnya Rasulullah itu kalau sholat itu 200 ayat. Udah bayang ya? Bayanglah pernah bayangin 200 ayat. Enggak sampai 200 ayat kalau yang ngisi Pak Ustadz pondok-pondok situ aja dah sampai ngantuk. Sik gemeter sih gila. Ale kalau ikut terawihnya ala Madinah. Iya. Oh. Kan ini, enggak maksudnya kan kadang yang nyari Ustadz kan takmir masjid itu kan terus nanti nyarinya yang Ustadz-Ustadz kayak gitu. Jadi ya sampai gemeter karena ngantuk karena masih nggak sadarkan diri. Ya seperti bapak tadi bayangan angan-angannya malah kemana-mana, Iya. nggak fokus. Istri saya itu kan tahun 2016 itu kan ajak umroh ya. Umroh di itu pas bulan puasa. Rasanya, Ma mau umroh lagi ya? Mau, tapi jangan pas bulan puasa. Emang kenapa? Luar biasa. Itu kenapa pahala umroh pas bulan puasa itu seperti layaknya haji bersama Rasulullah loh. Karena luar biasa udah panas, terus aktivitasnya cepet banget. Ya bayang, maghrib kita makan di restoran itu muatnya panjang itu makannya banyak. Kita nggak makan di restoran itu aja, nggak mau makan di restoran itu bisa, karena setiap orang ngasih bukan, diperbutkan lah gitu. Baru masuk hotel sebentar udah azan isya. Begitu azan isya, terawih itu dari jam 9 tank mulai sampai jam 12. 3 jam ya. Dan nggak bisa keluar, olah sampai rapot, dan kita udah masuk ke dalam kan. Jam 12 baru nyampe hotel jam setengah 1, jam 1 kan jalannya kan lumayan jauh. Nah, lagi tidur sebentar udah sahur. Jadi luar biasa loh. Nanti paginya itu dia keliling kan, tur lihat padang Arafah, lihat ini. Dan panasnya luar biasa. Makanya memang paling besar. Nah, itu kenapa hari ini kita harus, saya pribadi juga setelah dapat tausiah gitu juga, kenapa ya saya omset nggak naik-naik, bonus nggak naik-naik. Jadi karena saya itu sholatnya malah ada nggak terlalu ngebayang si Lelio gitu loh, masih membawa dunia ke dalam saya. Itu yang harus diperbaiki yang pertama. Yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan orang tua. Orang tua itu penting, ibu, bapak, minimal lihat telepon. Makanya ada yang bilang memang kalau kita punya bonus itu sebelum dikasih kemana-mana itu jatah orang tua kok ditunaikan dulu. Tidak ada orang yang hidupnya susah itu kalau dia memuliakan orang tua. Karena nanti diwales sama anak-anaknya. Anak saya ngaca sama anak saya sendiri. Yang gede itu. Setnya pol gitu. Oh itu. Saya ingat dulu, saya itu waktu SM set juga gitu loh. Nyapu, masak itu enggak sampai satu level itu mbah saya marah saya.
Kamu tuh bawa bantuin ibumu, bukan kerja macam-macam gitu kan, dimasak yo apa nyapu ngumbahi gitu. Baru saya sadar itu. Nah dari situ saya nyapu terus ngepel dan sebagainya. Kenapa? Karena itu diwales sama ini. Ada ada orang tua sepuh senior itu usia 60 tahun masih bekerja di orang Malaysia itu. Bekerja di penerbangan, di pangkap pesawat, servis pesawat. Dia cerita, saya punya anak itu lima atau berapa itu. Itu anak saya itu kaya-kaya semua. Sampai ada yang punya Mercedes dua. Semua sarjana. Tapi ketika saya sampai bandara KL Kuala Lumpur, bawa barang banyak itu, nelpon anak saya itu untuk jemput, minta tolong jemput. Itu iya doang, nggak ada yang bisa datang. Terus dia harus bawa barang sendiri, naik bis kan? naik bis itu, sambil ketika anaknya telepon, waduh saya udah nyampe rumah begitu. Lalu dia nggak marah sama anaknya. Tahu kenapa, Bu? Karena itu balasannya karena waktu dia masih jadi anak pegawai begitu, dia jarang banget perhatikan orang tuanya. Jadi dia cerita, ini balasan saya gitu loh. Balasan saya karena saya dulu waktu jadi pegawai itu jarang ngasih pada orang tua, jarang telepon, jarang ngasih kabar, jarang main ke sana. Nah, seperti itu diwalas sama anaknya itu. Nah, jadi sabar. Makanya hari ini ketika kita masih punya ibu, kita masih punya orang tua, dimuliakan. Saya ya ini mohon maaf nih. Jakarta itu kan secara ilmu tuh banyak, belajarnya banyak, kajian banyak. Saya dulu ikut kajian teman-teman Salafi, tahu Salafi, itu kan keras. Jadi ketika saya pulang ke rumah itu yang ada debat sama bapak. Oh, foto tahlilan loh gitu. Saya dari sampai sekarang nggak pernah ke kuburan, nggak pernah ke kuburan. Ya dokternya itu sirik dan sebagainya lah gitu. Itu setiap hari debat sama orang tua. Dan buat saya waktu itu puas kalau saya itu menang sama bapak itu. Padahal itu sejatinya harusnya nggak ini apa namanya, sejatinya itu nggak harus begitu. Jadi kalau orang tua itu meskipun orang tua salah itu, tetap kita harus menghargai. Ya, jadi orang tua diperhatikan. Ini mau lebaran. Biasain ya apa itu ya? Kalau ibu itu kalau tanya begitu, rasa tuku gombalan lah gitu. Rasa tuku sendal, wes banyak gitu. Tapi kalau lihat bajunya kayak gitu terus gitu. Aduh, ya rasanya gimana gitu. Ibu saya itu kadang gitu. Jadi korden, ya kan pasti renovasi pokoknya. Renovasi terus belum ada kordennya. Ngambil bekas jari gitu, dipotong, diselundumi. Kalau dondom ini ya ini gini, jarinya warnanya coklat saya gitu ya, benangnya abang gitu, kuning kan ketok-ketok banget. Kadang gawe itu nggak bablasan tuh nggak ada sakunya, digawe dewi. Nah, sakunya kain-kain sing warna orange, gitu. Benangnya benang merah. Ya saya gitu. Ya warna pak. Jadi memang kalau orang tua itu saya juga kadang sampai ibu nembung gitu ya, minta itu sekrosok banget itu. Saya berarti nggak kurang perhatian. Kalau tanya misalnya gitu, piye kabar anak-anak gitu. Meski sumbangannya akeh, pasti intinya adalah kudu apa ya, ibaratnya ya ngerti lah gitu loh. Makanya dari situlah saya itu pengen punya bonus gede gitu. Supaya apa? Supaya kalau ngasih orang tua itu, ya mohon maaf saya bilang ya, isi saya itu nggak komplain gitu. Karena kadang-kadang bandingin ngasih bapak piro. Jadi memulai orang tua. Saya dulu hampir jarang telepon ibu.
Padahal saya itu STM, STM itu di SMK Negeri 5 Semarang itu diantar ibu. Diantar ibu. Ada saat yang kurang, ibu itu dari sekolahnya itu dia balik ke rumah dari dari Cipto sampai ke rumah, balik lagi ke situ. Dari jam 9 itu balik jam 12. Wes tutup itu. Dilampaui begitu. Saya yang diantar ibu saya sendiri. Dan beliau itu kan kerjanya kan buruh ya, pabrik. Ada berangkat jam 9, pulangnya jam pagi jam 6 gitu baru pulang gitu. Nah, makanya memang teguran paling kuat tuh saya ngerasa bahwa kurangnya saya perhatian sama orang tua. Maka saya belajar memang saya bilang sama ibu kalau saya itu kan orang yang nggak pekaan, jadi harus ngomong. Kalau nggak ngomong tuh kadang saya nggak peka. Nah, laki-laki itu kadang kurang sensitif ya, kurang ngertian gitu loh. Disindir itu ora kroso. Wis kaya apa ya? Wis mudeng lah ibu laki gitu. Kudu ngomong gitu loh, belak-belakan gitu. Ya cuma kalau butuh apa ngomong. Kadang minta obat kan. Ini kopi nanti. Ya kadang kalau kita lagi nggak pas hatinya pas lego, kadang rada mulai juga. Gitu. Tapi memang harusnya kita yang paham. Maka memuliakan orang tua itu wajib. Karena ibu-ibu kan ngerasain punya anak toh, lahirin, gedein. Nah makanya kalau saran terbaik saya ibu-ibu kalau suami ibu itu lebih sayang sama ibunya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dipenggak malah. Didorong. Karena memang harta laki-laki itu ada di ibu. Surga laki-laki di ibu. Ya memang zaman dulu itu kan ceritanya maling kundang dan sebagainya. Kalau sekarang kan ceritanya nggak gitu. Dragon Ball kalau saya dulu. Jadi yang kedua adalah memuliakan orang tua. Kalau kita menjadikan orang tua kita pembantu, maka rezeki kita pembantu. Ini kan banyak. Wes tua malah kalau ngomong anak. Yang salah itu kan, salah sopo gitu loh. Saya lalu lihat mbak-mbak itu ngomong anak itu, ibu saya itu pernah maksa gendong Askia. Askia kan enggak, bukan anak yang paling kurus ya. Askia itu anak paling gemuk di keluarga saya. Nah ibu kan kondisinya luar biasa, dia maksa gitu. Ya baru ngangkloh gitu loh. Yo berat saya aja gendong berat. Gede sana, apalagi sekarang udah gede kan. Nah memang ada jangan sampai kita itu seperti yang di luar sana. Di luar itu kenapa? Ya berat ya karena suami istri kerja terus anaknya dititipin bayi. Lah bayi kan dititipin ya kasihan nggak bisa istirahat. Udah begitu kalau ada apa-apa yang disalahin bayi. Tapi terkadang ada bayi yang daripada mbok ngomong ke yang rano-rano di tembok anu wis tak jae kan kadang ada yang gitu Pak. Konsep rezeki itu suami istri kerja dengan suami tok kerja itu sama hasilnya. Itu sama hasilnya. Nah kalau kita membantu suami, yang paling baik adalah cari pekerjaan yang bisa di rumah. Bantu doa, terus kalau mau kerjakan ya ini cocok-cocok. Makanya kalau ada ibu-ibu yang dilarang sama suaminya untuk ini sebenarnya saya minta untuk resign aja. Kalau memang kita memungkinkan untuk cerita ke suaminya, cerita suami. Makanya saya kan berkali-kali datang ke rumah mitra-mitra itu dalam rangka untuk apa? Untuk supaya para suami-suami itu kenal dengan saya. Supaya ada japrian itu ibu-ibu itu apa? Suami itu paham siapa gitu. Karena ada beberapa ibu-ibu itu yang lebih malu sama saya pun daripada sama suaminya. Itu kasih repot. Nah, yang ketiga adalah banyak sedekah ya. Sedekah itu. Nah, panti asuhan. Nah, ini bulan puasa ini sangat-sangat apa ya? Sangat bulan puasa ini bulan yang berlimpah pahala. Sebisa mungkin. Kalau di BSM Net Banking itu ada aplikasi di Net Banking itu adalah Ziswaf, zakat dan infak ya. Jadi setiap transaksi itu diminta untuk berzakat. Kalau BC itu HSIS itu ada tulisan setelah di entry
itu ada tulisan mau infak apa enggak? Ada. Nanti dia potong dari cashnya. Ada. Nah, kalau ibu-ibu sudah mulai punya bonus yang stabil, rutin, itu bisa mengajukan ke CRM untuk potongan bonus khusus untuk zakat. Jadi zakat dipotong di awal. Jadi begitu bonus itu 3 juta misalnya gitu, langsung dipotong 2,5%. Nanti kita minta kemana salurannya? Saya domain duafa atau lasnas. Saya begitu. Dari semenjak saya belum jadi LED, saya ke CRM, telepon. Kalau dulu kan nggak ada CRM, saya datang ke pusat langsung. Karena dulu deket ya. Jadi berbagi itu tidak akan miskin. Justru harta yang kita bagi ya, yang akan dinikmati seumur hidup nanti. Yang keempat adalah pertama tadi adalah orang tua, sholat, orang tua, terus berbagi, sedekah. Yang keempat itu ada ini, apa namanya? Kita menghindari maksiat ya. Apapun itu. Mau dari mulai ghibah, ngomongin orang. Orang kalau ngomongin kejelekan orang itu ghibah. Kalau itu omongan itu nggak benar, nggak sesuai, itu fitnah. Dua-duanya bahaya. Karena kalau kita ini tidak menjaga mulut kita, yes, Gusti Allah itu tidak butuh kosong itu. Percuma kita puasa itu percuma jadi. Dia bukan berarti nggak puasa juga, bukan. Jadi hal-hal itulah yang kemudian hari ini kalian. Oh ya, satu lagi, ngomong ingat, itu memuliakan pasangan. Kunci. Kalau saya berarti istri. Kalau ibu-ibu berarti suami. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Saya sendiri kalau mendengar omongan istri itu kadang-kadang nggak, kadang pengen banget balas gitu loh. Pengen apa ya, bahasanya nguntap gitu loh. Berarti apalagi kalau istri kan gini, perempuan itu kalau lihat suami pulang itu ngelihatnya kayak bala bantuan datang. Kebayang nggak, kerasa nggak? Alhamdulillah, ada yang ngewa. Makanya kan seringnya diongkon ya kayak lu nunggu itu, ya tolongnya sebulan hati gitu loh. Gasnya nganu apa sih kosong terus oke. Tuh sing halus ya, wongkon terus gitu. Padahal kalau suami pulang itu ngelihat rumah itu kayak istilah peristirahatan gitu loh. Dia tuh pengen duduk, istirahat, nggak ngapain. Karena di otak laki-laki itu ada otak kosong. Mas Huda, saya, itu kan, suami itu semua. Itu ada otak kosong namanya. Apa itu otak kosong itu? Otak kosong itulah laki-laki bisa tidak melakukan apapun selama berjam-jam. Apa itu? Mancing gitu kan. Coba ibu lihat mancing, oh mancing ngapain? Coba kalau ibu apa sih mancing kuat? Pengen ini kan ngono ngopo gitu. Tapi orang itu ada orang yang mancing itu anteng gitu kan, orang bergerak sama sekali gitu loh, berjam-jam ya kuat gitu. Atau mungkin biasanya kalau ngelihat apa gitu kan, kalau lihat video itu yes, orang bergeming fokus gitu. Nah, pengen itu laki-laki itu pulang nyampe rumah itu dia ya kayak rojo, istilah dikongkong apa gitu kan, karena merasa bahwa saya kalau bekerja itu wis tugas saya selesai gitu loh. Tapi kalau ibu-ibu kadang-kadang ngelihat apa, ngelihat bala bantuan datang. Dan memang sebenarnya kalau ibu nyuruh itu sebenarnya pengen diperhatiin ya sih. Saya lagi megang handphone, aktivitas seharian, lagi duduk megang handphone, buka YouTube, buka Facebook, isi lihat sebelah, ya daripada demi HP buat demi aku gitu loh, pijit piye gitu. Tak taruh handphone itu isi marah loh. Enggak gitu ya, orang-orang lesu. Sebab salah itu. Itu tandanya apa? Tandanya dia butuh. Jadi memuliakan pasangan ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Saya sendiri mengalami. Apalagi kita masih muda-muda begini. Biasa Bu Hikmah, Mbak Erna, Bu Munis, saya itu masih muda itu aneh dibandingkan ibu kita. Itu ada ego yang ada ini ya. Ada ego yang memang
kadang-kadang memang apa ya, memang kita perlu hilang. Apalagi kalau lagi kita ada salah, dia apa pasangan ada salah dan dia nggak merasa ada salah gitu. Anteng wik merasa ora jaga apa gitu. Itu harus kita harus ini harus sadar gitu loh. Yang kita yang belajar, kita yang belajar yang ngalah. Kalau kita minta maaf duluan, justru justru itu yang paling kuat. Orang yang paling kuat itu orang yang kalau kalau ada orang sama kita itu salah, dia kita yang minta maaf duluan. Itu yang paling. Jadi 5 hal ya yang minimal minimal itu nanti jadi apa kita inginkan itu terkabul. Boh piye carane dari semua jalan. Nah, kalau bahasa sederhana ya wa may yattaqillaha yas'alhu makhraja warzuqhu haitsu yahtasib gitu. Jadi kalau misalnya kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua jalan dibuka dan akan dia datangkan rezeki dari pintu rezeki yang tidak terduga. Seringnya kalau Bapak pribadi, istri saya itu seringnya gini, ya ini kan tagihan ini, tagihan ini, diskon gitu. Namanya perempuan lah begitu. Diskon nanti juga ada duitnya gitu. Nanti juga ada rezeki. Nah, maka dari level itu kita ketarik kepada HNI bahwa hari ini selain kita berikhtiar maksimal, sebenarnya kan cara HNI itu mudah banget tuh. Apalagi dengan hari ini adanya masuk produk-produk yang sangat-sangat familiar, masker, minyak kayu putih, minyak telon, pampers, pembalut. Itu kan kalau seorang satu keluarga itu pakai 200 poin itu kan sebenarnya udah sangat-sangat ringan gitu. Bu Uswatun Hasanah itu gabung 2016. Di 2018 awal LED. Padahal Bu Uswatun itu orangnya gak kayak saya meledak-ledak tuh enggak. Beliau itu orangnya kalem, guru PAUD, dia modal nggak ada gitu kan. Tapi dia merasakan bahwa ketika dia dulu rintis bisnis itu jatuh bangunnya, kehujanannya, itu dia bangga, senang. Hari ini omset beliau itu di atas 200.000 poin. Sudah punya LED ada 3. Nah itu kemudian hari ini saya pernah mikir, oh apa yo? Kenapa mereka itu orang-orang yang secara kapasitas keilmuan itu tidak terlalu tinggi, tapi kok alokasi suksesan yang luar biasa? Ya satunya adalah begitu kita berinteraksi itu kita paham. Oh, pokoknya saya di Banyumas tuh, pulang itu dikasih apa? Kurma tumis tungkai, terus kurma juga, pisah apa ya 10 kotak, semata saya ini. Dulu enak isinya mana? Adik saya kan yang ikut tuh gereng-gereng. Nanti masuk. Ya itulah namanya kalau misalnya pasti ada amal-amalan yang tidak kita pernah tahu. Kalau cara itu semua sama kok cara. Bangun 12 jalur, 12 jalur, ya 12 poin. Tapi kemudian orang mendapatkan tim, terus ketika kita ngerekrut orang langsung aktif, langsung mereka mau ikut HS, itu kan kadang-kadang memang di luar logika kita. Contoh Bu Hikmah punya Mbak Ella sama Bu Murni. Atau yang hari ini yang baru-baru Bu Dwi sama Bu Siti Rohayu. Itu kan Bu Dwi itu hampir kalau ada Zoom ikut meskipun lagi jualan sayur di belakang tembok gede gitu kan, pagar tinggi, tak kira di stadion, ternyata di depan orang. Sampai jualan sayur, ngelayan sayur itu sampai dengerin. Bu Siti Rohayu juga sama, meskipun dalam saya lihat kok ibu-ibu ada ngantuk-ngantuk gitu kan. Saya nggak tega matiin videonya. Pagi-pagi ya. Itu mereka juga ini. Ada kayak Mbak Usnul ya di Hong Kong. Itu kan sambil kerja beliau negerinya. Ya karena saking-sakingnya pengen segera sukses. Nah itu kan itu yang bisa membuat mereka kayak gitu siapa? Apa saya enggak? Apa Bu Hikmah ya enggak? Tapi karena Gusti Allah yang membuat Mbak Erna sama Bu Muni istiqomah dia ini kan bukan saya, bukan Bu Hikmah juga. Tapi Gusti Allah itu nah gimana caranya kita itu dapat kayak kita itu? Kalau bahasanya kemarin itu Bu Siti Nur Roma ya, yang temennya Bu Mulyani. Pas waktu HS di Pelupuk kan saya tanya kan, bonusnya berapa Bu? Dia kan masih malu-malu, 76.000. Saya bilang 76.000 buat kita kecil, apalagi dengan level orang yang butuh ya. Tapi kalau
beliau itu berani liatin ke mitranya itu atau ke jaringan ini bonus sama ini gitu. Atau Bu Murni misalnya gitu. Berapa Bu Murni itu? Sampai juta nggak? Total juta lebih. Coba Bu Murni itu kalau ngeliatin bonusnya juta lebih itu ke adik-adiknya itu, ke saudara-saudaranya, ke mitra-mitranya, kira-kira semangat apa? Nah, ketika ada jaringannya itu ada 10 orang ya kayak Bu Murni, ya 10 juta ini ready. Betul? Jadi kita itu tidak perlu nyebutin bonusnya mentor, bonus saya dan sebagainya. Kenapa? Nggak kenal mereka dengan saya. Tapi kalau adik kita tahu bonus kita itu 1,5 juta itu lumayan banget itu loh. Kemarin mitra saya itu di Jayapura pesantren. Beliau itu cerita, saya itu guru paling muda di sini. Pendidikan paling tinggi. Paling bisa segala-galanya. Maka satu sekolahan itu yang ngurusin dia semua. Dari mulai masukin data rapot, bagiin rapotnya, bikin apa namanya, sampai kerjanya pagi lagi. Makanya beliau itu gaji paling gede sepesantren. Pertanyaannya, kira-kira berapa gajinya? Berapa? Satu koma berapa? 1 juta. Masa paling gede sak pesantren 1 juta itu. Ini ustadz paling gede gajinya. Berapa Hikmah? 2 juta. 1,4. Wis paling gede. Padahal santri itu banyak. Ratusan. Nah, dengan kerja seperti beliau aja itu, yang luar biasa itu 1,4. Lihat, bayangin dengan input rapot kayak apa? Kalau salah input, jatah ranking 1 dari ranking 10. Makanya itu yang kemudian yang kita perlu bersyukur ya ini. Nah, caranya adalah gimana caranya mitra kita itu punya bonus sama dengan kita. Itu aja udah targetnya. Nah, jauh-jauh. Mbak Erna jangan lihat, wah, ini bisa 1 juta ya. Gitu. Mbak Erna itu kalau motivasi diri, saya ya, apa motivasi diri, apa namanya, targetnya ngejar apa Bu Murni targetnya. Tapi kalau ke mitra itu targetnya adalah bicaranya jadinya bonus kayak saya, gitu aja. 100, 200, 300 tuh kalau buat lebih gede juga loh. Gede. Maka tinggal Mbak Ira cerita, aku di sini langsung jadi stokis. Nah, ketika jadi stokis, Mbak Ira ngomong, "Lah kenapa kok jadi stokis?" Pasti kan punya alasan. Enak belanja murah, cedak, gampang. Itu enggak alasan waktu pertama kali stokis. Terus aku bikin ini. Tinggal diungkapkan saja. 12 orang ikutin Mbak Erna, LED bisa. Sederhana gitu. Yang penting itu apa yang kita tahu kita jabarkan. Itu namanya di HS. Makanya kalau HS itu gak bisa ngomong, kita itu bisa nyuruh orang yang lain ngomong. Nah, nanti malam itu materi, malam jam 9 itu materi HS. Cara mengisi HS. Kalau Mbak Erna kan sama Bu Murni sama Bu Hikmah tinggal ikut kan. Saya memang malam itu godaannya besar, banyak. Yang paling kuat ngantuk. Wis jamnya itu wis wayahe terawih aja ada kan berdiri itu kayak setengah sadar. Kayak apa ya, orang ketip angin. Nah itu kalau mending-mending di masjid kan bisa ngikuti imam Pak. Lah kalau saya di rumah tarawih sendiri ngantuk-ngantuk nggak tahu ini tadi bener apa salah. Terus pokok yang penting rampung kan. Sing paling bahaya itu kalau lupa lupa rakaat. Wis piro ya gitu loh. Dihitung iki nih Pak. 1, 2, 3. Berarti ngantuk dari sini pulang kok. Kalau paling enak kalau terawih dewi itu sambil baca Quran. Beli standing pakai itu kan. Nah, sambil baca. Jadi sambil habis kalau sholat sunnah boleh. Meskipun banyak ulama yang tidak ini baca. Apalagi
baca yang sudah hafal, tambah kena. Apalagi kalau ini baca, hafal dan tahu maknanya, tambah tambah resep gitu loh. Makanya kenapa sahabat itu sholat sama Nabi itu sejam itu berdiri tuh. Orang bayangin gini, sahabat itu bandingin, Rasulullah itu takbir, sahabat pulang, nyekel wedhus, disembelih, terus dikuliti, dicacah-cacah, dimasak, dimakan, selesai, Rasul masih rakaat pertama. Kebayang ya? Itu sikilnya sampai abu-abu gitu loh. Nah kalau kayak gitu wajar kalau maksudnya suka Firdaus. Nah kita selalu kadang-kadang lali, cepet-cepetan pengen suka Firdaus sama Rasulullah lagi. Kayak ngimpi ngimpi di siang bolong. Dikosek dulu Pak. Nah karena kita sadar bahwa kita itu amalannya yang kurang bagus, maka paling pas adalah menambah amalan dari orang lain. Dengan cara apa? Ya berbagi kebaikan. Rekrut HNI itu dalam rangka untuk itu. Karena ketika orang gabung HNI itu semakin soleh, semakin paham agama. Ya karena lingkungan ya, lingkungan yang mengatur itu. Dan memang siapa diri kita itu, siapa teman-teman kita. Kita matikan dulu ya. Ini.